Bab 43. Kakak, pukul dia. Mendengar kata-kata Jeffrey, Mileye menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, masih ada orang sepolos ini. Benedmo menatap Jeffrey dengan kasihan sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Jeffrey tiba-tiba bertanya, apakah aku tidak berbakat belajar bela diri? Mileye dan Benedmo saling memandang, keduanya berjalan cepat menuju kejauhan. Di belakang keduanya, Jeffrey menyentuh kepalanya yang botak dengan sedikit bingung. Tak lama kemudian, Mileye dan rombongan memasuki jalan ibu kota kerajaan yang ramai. Karena ada kartu VIP dari Paviliun Zuixian, Mileye langsung menuju ke Paviliun Zuixian. Sungguh bodoh kalau tidak memanfaatkannya. Segera, ketiganya datang ke bagian paling makmur dari pusat kota. Ada sebuah bangunan bertingkat tinggi dengan 9 lantai yang sangat mewah. Bangunan ini adalah Paviliun Zuixian yang terkenal di Qingzhou. Mileye masuk bersama dua kulinya, Lin Xiye dan Benedmo. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik menyapa mereka. Gadis cantik itu memberi hormat. Ada yang bisa dibantu? Mileye mengeluarkan kartu VIP-nya. Saat melihat kartu VIP ini, wajah gadis cantik itu tiba-tiba berubah. Dia memberi hormat lagi. Tamu terhormat, silakan ikut aku. Tak lama, di bawah bimbingan gadis cantik, keempatnya sampai di ruang pribadi yang sangat mewah. Begitu mereka duduk, seseorang segera membawakan teh yang sangat wangi. Setelah beberapa saat, seorang orang tua masuk. Setelah orang tua itu masuk, dia membungkuk sedikit kepada Mileye berempat, lalu akhirnya dia menatap Mileye. Boleh tahu nama Anda? Mileye berkata, Mileye. Mileye. Mendengar dua kata ini, orang tua itu sedikit tercengang. Dia melirik Mileye, dan segera, dia memastikannya. Orang di depannya pasti Mileye yang terkenal di ibu kota kerajaan. Orang tua itu bersikap normal. Apa yang Tuan Muda Ye ingin pesan? Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, bawakan aku 150 kilo beras, 50 ekor ayam, 50 ekor bebek, 10 ekor babi, 10 ekor sapi, dan 5 tong minyak. Di lokasi, semua orang terpana. Orang tua di depan Mileye juga tercengang. Tidak jauh dari sana, Benedmo duduk di sudut sembari menatap langit-langit, seolah-olah dia tidak kenal dengan Mileye. Jeffrey juga terlihat sangat tidak wajar. Datang ke tempat seperti Paviliun Zuixian untuk membeli barang-barang ini. Siapa yang pernah melihat orang datang ke Paviliun Zuixian untuk membeli beras dan minyak? Setelah beberapa saat, Mileye akhirnya selesai berbicara, tetapi, seolah teringat akan sesuatu, dia berkata lagi, diskon, ingat untuk kasih diskon. Diskon 50%. Orang tua. Melihat ekspresi orang tua, Mileye sedikit mengernyit. Kenapa? Kalian tidak mau jual? Orang tua itu tersenyum kecut. Tuan Muda Ye, bukannya kami tidak mau jual, tetapi kami tidak memiliki barang-barang ini. Mileye berkata dengan datar, orang yang memberi aku kartu itu mengatakan kalau aku butuh apa tinggal datang ke Paviliun Zuixian. Selama tidak meminta terlalu banyak, Paviliun Zuixian dapat memenuhinya. Hei, sepertinya dia sedang membual padaku. Mendengar ini, ekspresi orang tua itu sedikit berubah. Dia dengan cepat membungkuk dalam-dalam. Tuan Muda Ye, tunggu sebentar. Meskipun Paviliun Zuixian tidak punya, tapi di luar, ada banyak barang-barang ini. Aku akan pergi ke sana dan mempersiapkannya untuk Tuan Muda Ye. Mohon Tuan Muda Ye tunggu sebentar. Mileye mengangguk. Maaf merepotkan. Orang tua itu membungkuk dan berbalik untuk pergi. Di dalam ruang pribadi, hanya tersisa Mileye berempat. Pada saat ini, Benedmo tiba-tiba berkata, kamu punya adalah kartu VIP ungu,
Di antara banyak kartu VIP Pavilion Zuixian, kartu ini hanya satu tingkat di bawah kartu VIP hitam. Kamu hebat juga. Mileye tersenyum berkata, itu hanya selembar kartu. Bennett Mo menggelengkan kepalanya. Saudaraku, tempat seperti Pavilion Zuixian bisa dikatakan merupakan tempat paling mewah dan mulia di ibu kota kerajaan. Kamu datang ke tempat ini untuk membeli daging, beras, minyak dan garam, benar-benar memalukan. Mileye melirik Bennett Mo dengan ringan. Kalau tidak datang ke sini, apakah kita punya cukup uang untuk beli di luar? Kalau tidak cukup, kamu yang bayar. Bennett Mo berhenti bicara. Tak lama kemudian, orang tua itu masuk lagi. Orang tua memberi hormat sedikit kepada Mileye. Tuan Muda Ye, kami telah menyiapkan semua yang Tuan Muda butuhkan dan mengemasnya di 2 kereta kuda. Aku juga sudah mengatur pengawal untuk mengawal barangnya sepanjang jalan. Apakah Tuan Muda Ye masih membutuhkan yang lain? Mileye memberi hormat. Terima kasih. Berapa total koin emasnya? Orang tua itu tertawa dan berkata, anggap saja gratis. Gratis. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan kantong dan meletakkannya di atas meja di depannya. Ada 36 koin emas di dalamnya, seharusnya cukup. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, dia menarik Lindsay Ye ke arah pintu. Jeffrey dan Bennett Mo dengan cepat mengikuti. Di dalam ruang pribadi, orang tua itu tersenyum kecut. Awalnya dia ingin Mileye sedikit berutang budi padanya, tapi jelas, Mileye tidak mau berutang budi pada Pavilion Zuixian. Setelah menyimpan kantong uang, orang tua itu mengikuti. Di depan gerbang Pavilion Zuixian, 2 kereta kuda telah lama menunggu, isinya penuh, dan di belakang kereta, ada 3 kandang besi besar, di dalam kandang besi penuh dengan hewan ternak. Untungnya, Pavilion Zuixian sudah membantu mengatur tenaga kerja, kalau tidak, dia benar-benar tidak dapat membawa barang-barang ini bersamanya. Mileye memandang Bennett Mo dan Jeffrey. Ayo pergi. Keduanya melompat ke kereta, Mileye juga melompat ke salah satu kereta bersama Lindsay Ye, lalu kelompok itu pergi ke kejauhan. Di belakang Mileye dan yang lainnya, orang tua melihat kantong uang di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Sepanjang jalan, Mileye dan kelompoknya menjadi pusat perhatian, karena ada begitu banyak barang yang mereka bawa. Mileye tidak bisa berbuat apa-apa, Akademi Changlan masih jauh dari ibu kota kerajaan ini, dia tidak bisa datang setiap hari, hanya buang-buang waktu. Saat itu, seseorang di lokasi tiba-tiba berseru, itu Mileye. Mileye. Saat seruan ini terdengar, banyak orang di sekeliling memandangnya. Melihat mata di sekelilingnya, Mileye sedikit terkejut. Apakah dia begitu terkenal? Ini benar-benar Mileye. Seseorang di lokasi berkata, dia adalah sampah yang tidak diinginkan Akademi Changmu. Cek-cek. Akademi Changlan ini sungguh tidak punya harga diri, sampah yang Akademi Changmu tidak inginkan, mereka malah menginginkannya. Tidak heran ditekan habis-habisan oleh Akademi Changmu. Tapi aku dengar kalau Sarjana Nasional An tampaknya sangat optimis padanya. Sarjana Nasional An juga bisa salah lihat. Lihat dia hanya alam perubahan energi, bahkan alam energi perlindungan pun belum sampai. Orang semacam ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan kasar di Akademi Changmu. Semua orang berbicara, kata-kata orang-orang itu tidak bermoral, tanpa ragu sedikit pun. Wajah Mileye tanpa ekspresi, masyarakat memang seperti ini, orang selalu suka menginjak orang lain untuk menunjukkan keunggulan mereka. Tidak boleh membicarakan kakakku. Pada saat ini, Lindsay Ye tiba-tiba memelototi orang-orang di sekitarnya. Kakakku tidak menyinggung kalian, kenapa kalian mengatainya? Di bawah,
Seorang pemuda tersenyum dan berkata, "Memangnya kenapa? Kakakmu adalah sampah, sampah yang tidak diinginkan Akademi Changmu. Sini gigit aku kalau berani, haha." Wajah Lin Siye memerah karena marah. Dia menunjuk pemuda itu dengan marah. "Kakak, pukul dia." Di kereta, Mileye melintas. Saat berikutnya, pemuda yang berbicara sebelumnya langsung terhempas hingga 5 atau 6 kaki, dan tidak berhenti sampai menabrak dinding. Pemuda itu berbaring di tanah dan menangis terus-menerus. Darah menetes dari sudut mulutnya, semua tulang rusuknya patah. Melihat pemandangan ini, orang-orang di lokasi langsung tercengang. Mileye ini berani memukul orang di tempat umum. Di sisi lain, Benetmo menggelengkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti, boleh mengganggu Mileye, tetapi jangan menyinggung adiknya. Kalau tidak, dia akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Dia benar-benar memukuli orang di jalan, dasar gila. Apakah di matanya masih ada hukum? Semua orang menunjuk Mileye, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Mileye melirik semua orang di sekitarnya dan berteriak kencang, "Diam kalian!" Tiba-tiba langsung tenang di sekitar. Mileye melirik orang-orang di lokasi satu persatu. "Berhenti bicara omong kosong, yang tidak suka melihatku, silakan datang dan pukul aku. Ayo, aku." Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar dari kerumunan. Namun, begitu tiba di depan Mileye, dia langsung ditinju oleh Mileye. Setelah jatuh ke tanah, dia juga tidak bisa bangun lagi. Mileye melihat sekeliling. Ada keheningan di sekitar. Banyak orang selalu seperti ini, menindas yang lemah. Cek-cek, sejak kapan anjing Akademi Changlan berani begitu sombong di ibu kota kerajaan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, dan segera, 3 orang pria berjubah hitam putih datang dari kejauhan. "Mereka murid Akademi Changmu," seru seseorang di lokasi. Lingkungan sekitar langsung mendidih. Orang-orang yang diam di sekitar mulai mengoceh lagi. Jelas, kemunculan murid Akademi Changmu memberi mereka keberanian besar. Melihat murid Akademi Changmu, mata Benetmo sedikit menyipit, ekspresi Jeffrey menjadi dingin. Keduanya melompat keluar dari kereta pada saat yang sama dan datang ke sisi Mileye. Akademi Changmu dan Akademi Changlan, kedua akademi ini dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Permusuhan akademi di kedua sisi, itu hal yang wajar. Sebelumnya, selama murid akademi di kedua belah pihak bertemu, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Namun, karena Akademi Changlan semakin menurun, akhirnya, murid Akademi Changlan pada dasarnya akan menghindari murid Akademi Changmu. 3 murid Akademi Changmu berjalan di depan Mileye. 1 murid Akademi Changmu yang berjalan di depan menatap Mileye dan mencibir dengan berkata, "Jadi kamu adalah sampah yang tidak diinginkan Akademi Changmu, alam perubahan energi." Cek-cek, Akademi Changlan benar-benar semakin menurun. Bahkan pria sepertimu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terbang dan menendang dada pria yang berbicara. Buk. Di bawah tatapan mata semua orang, pria itu langsung terhempas. Di udara, mulutnya juga menyemburkan darah. Semua orang tercengang. Benetmo dan Jeffrey juga tercengang, karena mereka tidak menyangka Mileye akan bertindak. Ada keheningan di sekitar. Ketika Mileye menghempaskan pria itu dengan satu pukulan, dia dengan cepat menendang kakinya ke kiri dan ke kanan, lalu 2 murid Akademi Changmu yang tersisa juga ditendang keluar tanpa bisa bereaksi. Mileye tidak berhenti, dia bergegas lagi ke depan mereka bertiga, mengambil kantong uang dari pinggang mereka bertiga, lalu dengan cepat berjalan kembali ke Benetmo dan Jeffrey. Lari. Benetmo dan Jeffrey, yang sudah siap berkelahi,
tercengang, mereka pikir salah dengar. Sedangkan Mileye sudah membawa Lin Siye kembali ke kereta, dan kemudian pergi. Sudah berani pukul orang, lalu merampas barangnya dan kabur. Semua orang bersambung.